Hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kemarin 2 hari yang lalu kita bahas mengenai cara warping buket bunga. Kalau kalian belum tonton silahkan ditonton. Dan hari ini kita mau bahas tentang sejarah. Hari ini aku mau bahas tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah, dan khususnya itu adalah mengenai sejarah peminatan. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Oke, untuk tahap awal, langkah-langkah dalam penelitian sejarah yang kita bisa perhatikan itu adalah, kita bahas dulu metodologi sejarah itu. Metodologi sejarah adalah penyelidikan terhadap peristiwa masa lalu dengan menggunakan jalan pemecahan melalui metode sejarah. Kemudian, penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sejarah keabsahan sumber. Yang keempat, interpretasi atau analisis dan sintesis. Dan yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan dalam sejarah. Oke, untuk langkah yang pertama, yaitu pemilihan topik. Topik sebaiknya dipilih berdasarkan 2 kedekatan. Yang pertama, kedekatan emosional, dan yang kedua itu kedekatan intelektual. Kita bahas dulu mengenai kedekatan emosional. Kedekatan emosional adalah hubungan pribadi antara peneliti dengan objek penelitian. Misalnya, seorang peneliti yang lahir dan ditinggal di kota Medan akan lebih bagus atau akan lebih dekat penelitiannya menulis sejarah kota Medan dibanding dengan peneliti yang tinggal di luar kota tersebut. Jadi itu mengenai kedekatan emosional. Kemudian mengenai kedekatan intelektual. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seorang peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Tingkat kredibilitas seorang peneliti dapat dilihat dari objek penelitiannya. Itu kedekatan intelektual. Aku kasih contoh, misalnya seorang ahli sejarah sosial ekonomi tidak akan mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai tentang sejarah ketatanegaraan, atau tentang umpamanya seorang ahli sejarah internasional tidak akan mempunyai pengetahuan yang luas atau yang mendalam tentang sejarah pedesaan. Jadi sebuah penelitian harus dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidangnya atau memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap bidang yang akan ditelitinya. Oke, tahap penelitian yang kedua yaitu mengenai pengumpulan sumber. Sumber sejarah disebut juga dengan data sejarah. Setelah seorang sejarawan memilih satu topik penelitian, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua saksi mata atau witness. Jadi di sini aku kasih quote mengenai saksi mata yang diketahui tentang periode sejarah itu. Semua saksi mata, baik dalam arti luas maupun khusus, ini disebut dengan sumber-sumber sejarah atau historical source. Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu itu yang dikatakan mengenai yang disebut dengan sumber sejarah. Oke, kemudian sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah atau raw materials sejarah yang mencakup segala macam evidensi atau bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lampau yang berupa kata-kata tertulis ataupun kata-kata yang diucapkan. Berarti sumber tertulis ataupun oral history. Kemudian teman-teman, menurut bentuknya ada 3 macam sumber sejarah. Yang pertama, sumber benda. Ini contohnya itu berupa alat dari batu, patung, senjata, candi, dan gedung. Baru ada namanya sumber tertulis, yaitu berupa naskah, memoir, atau catatan harian, atau biografi sama, dan surat kabar. Kemudian ada arsip, dan juga begitu berupa laporan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya sumber lisan, yaitu berupa keterangan langsung dari pelaku atau saksi mata dari peristiwa sejarah tersebut. Jadi 3 sumber sejarah: sumber benda, tertulis, dengan sumber lisan. Kemudian tadi setelah menurut bentuknya, menurut sifatnya ada 2 sumber penelitian sejarah. Yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Sumber primer, sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi. Sumber primer dibuat oleh tangan pertama, sedangkan sumber sekunder yaitu sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya.
Jadi dibuat oleh orang lain, bukan oleh orang yang berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Biasanya sumber sekunder itu dapat dijadikan untuk menjadikan seperti buku, tesis, skripsi, dan karya tulis lainnya. Kemudian teman-teman, yang ketiga dalam langkah penelitian sejarah yaitu verifikasi. Verifikasi adalah suatu kegiatan dalam penelitian sejarah yang dilakukan dengan cara pengujian dan penilaian sejarah yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap sumber-sumber sejarah. Jadi yang pertama tadi langkahnya itu yaitu memilih topik untuk dijadikan penelitian. Baru yang kedua itu adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang ketiga itu memverifikasi ataupun mensortir sumber-sumber sejarah mana yang perlu dan mana yang tidak. Kemudian verifikasi dilakukan dengan dua macam, yaitu kritik ekstern dengan kritik intern. Kritik ekstern biasanya selalu mempermasalahkan tentang autentisitas atau keaslian sumber atau keabsahan sumber. Apakah sumber tersebut asli atau tiruan? Apakah sumber itu utuh atau telah diubah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bertujuan untuk menguji keaslian sumber sejarah yang kita kumpulkan. Kemudian kritik yang kedua yaitu kritik intern. Kritik intern berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan atau kredibilitas. Misalnya saja kita sedang meneliti tentang Syarikat Islam tahun 1911, khususnya mengenai surat pengangkatan sebagai ketua koperasi batik. Jadi harus kita buktikan dulu apakah benar Syarikat Islam mempunyai koperasi batik, yang pertama. Baru yang kedua itu apakah tahun itu apakah ketua koperasinya bernama Lowong yang merupakan anggota Syarikat Islam. Terus yang ketiga, dan kredibilitas foto-fotonya. Misalnya apakah ada foto ucapan selamat dalam upacara penyumpahan atau bagaimana gitu. Jadi itu akan tampak dalam pertanyaan apakah waktu itu sudah lazim ada ucapan selamat atas pengangkatan seseorang atau tidak. Tapi kalau semuanya oke atau semuanya berbau positif, maka tidak ada cara lain kecuali mengakui bahwa dokumen tersebut adalah kredibel atau kredibilitasnya tinggi. Jadi bisa dipakai atau bisa digunakan. Kemudian teman-teman, langkah penelitian dalam sejarah yang keempat itulah interpretasi. Interpretasi diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa. Interpretasi sering disebut dengan biangnya subjektivitas atau subjek. Sebagian benar tetapi sebagiannya salah. Benar karena tanpa penafsiran seorang sejarah, data tidak bisa berbicara. Kemudian, interpretasi itu dibagi dua macam. Interpretasi analisis dengan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis yaitu berarti menguraikan, yang artinya menguraikan semua sumber yang ada. Beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah harus dianalisis dan diuraikan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan semua sumber yang ada. Dalam interpretasi sintesis, beberapa data yang ada dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual. Nah, untuk yang terakhir dalam langkah-langkah penelitian sejarah yaitu historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dalam kegiatan penelitian sejarah. Pada tahap ini, teman-teman, sejarawan melakukan penulisan sejarah dengan menyusun semua fakta yang telah dikumpulkan dan diuji kebenarannya. Menurut cara penyampaiannya, penulisan sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu penulisan sejarah strukturalis dengan penulisan sejarah naratif. Untuk yang pertama, penulisan sejarah naratif. Penulisan sejarah naratif ialah penulisan dengan pendekatan sejarah sebagai rekaman peristiwa dan tindakan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Sejarah naratif ditandai dengan penggambaran pergumulan hidup manusia yang berhadapan dengan perjalanan nasibnya. Maksudnya itu berupa narasi dan dituliskan dengan memasukkan ide-ide ataupun imajinasi sejarawan tersebut dalam penelitiannya. Sedangkan penulisan sejarah strukturalis yaitu penulisan sejarah strukturalis sering juga disebut dengan sejarah sosial.
Penulisan sejarah dengan pendekatan ini memahami sejarah sebagai rekaman peristiwa struktural yang berupa proses dan corak perubahan masyarakat, bangsa, dan dunia. Kemudian teman-teman, sejarah sosial memberi perhatian kepada masalah bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya dan mengatur hubungan antar sesamanya, serta bagaimana masyarakat memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, yang terakhir, hasil penelitian sejarah dibagi dalam 3 bagian, yaitu pengantar, terus penelitiannya atau isinya, dan terakhir itu kesimpulannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, kita dapat ketahui bahwa ada 5 langkah penelitian sejarah: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi data, interpretasi, kemudian historiografi atau penulisan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Semoga kalian bisa memahami penjelasan aku mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah ini. Jangan lupa kamu share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.